Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Maulani Al-Munawar dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan penyebab disintegrasi di Indonesia. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan dan persatuan serta yang menyebabkan perpecahan. Disintegrasi dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal serta adanya konflik komunal sebagai akibat dari tuntutan demokrasi yang melampaui batas. Sikap primordialisme bernuansa sara, konflik antara elit politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Adapun penyebab disintegrasi di Indonesia, di antaranya adalah yang pertama, maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila. Keberadaan ideologi selain Pancasila dapat merusak persatuan karena mengikis pengalaman Pancasila dari rakyat Indonesia, dan juga dapat menyebabkan kehancuran pada suatu tatanan hidup masyarakat. Contohnya, komunisme, Marxisme, neoliberalisme, dan lain-lain. Yang kedua, ketimpangan di bidang demografi. Penyebaran penduduk di Indonesia tidak selalu seimbang. Adanya perbedaan kepadatan penduduk yang tinggi atau sebaliknya. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan kebutuhan. Ketika pemenuhan kebutuhan dan kebutuhan yang ada tidak seimbang, maka masyarakat akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, disitulah perpecahan akan terjadi. Yang ketiga, kesenjangan kekayaan alam. Banyaknya kekayaan alam di suatu daerah dapat menyebabkan ingin melepaskan diri dari daerah provinsi atau wilayah negara. Hal ini harus dihindari dengan cara memberlakukan otonomi daerah secara berimbang. Contohnya, pelepasan wilayah Timur atau Timor Leste yang ingin memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Yang keempat, iklim politik yang kurang sehat. Banyaknya partai politik yang berkuasa kurang memperhatikan kepentingan rakyat dan mempermainkan politik untuk kepentingan pribadinya sendiri. Akibatnya banyak terjadi demonstrasi yang mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat. Contohnya, demo tolak Omnibus Law. Yang kelima, lambatnya kemajuan ekonomi di Indonesia. Perekonomian di Indonesia diwarnai oleh investor asing yang memiliki modal besar. Meskipun usaha kerakyatan berupa UMKM terus digalakan, nyatanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia berlaju secara lambat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang besar antara si miskin dan si kaya. Nah, dari sinilah terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Dan yang keenam, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Seiring berjalannya era globalisasi, tingkat toleransi di masyarakat semakin menurun. Perbedaan dijadikan faktor beradu pendapat, dan banyaknya perpecahan yang terjadi akibat konflik antar etnis, agama, dan adat. Contohnya, krisis Aceh yang disebabkan karena adanya gerakan Aceh Merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.